Presiden Prabowo. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Gak perlu jauh ke Antartika, Pak. Tom Lembong dan Hasto Kristianto masih di Jakarta. Jangankan dikejar, malah dilepas dari hukumannya. Baru seorang Presiden Prabowo yang melepaskan koruptor, ya, dari jerat hukum. Di Cina, Pak, koruptor itu dihukum mati tanpa ada kompromi. Saya juga masih ingat bagaimana Pak Prabowo mengatakan tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah penyakit bangsa yang menyedot darah rakyat. Karena itu saya menaruh harapan, apakah masih ada celah untuk mengkoreksi keputusan Presiden dalam memberikan hak prerogatifnya itu. Seolah-olah saat ini sudah terjadi konspirasi antara Presiden, DPR, dan partai politik yang ada di Senayan sana. Karena memang aturannya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Presiden dibolehkan memberikan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan pendapat dari DPR. DPR itu ya sudah menyetujui. DPR itu kan anak buahnya dari Presiden saat ini. Karena itu saya akan berbicara dengan seorang aktivis Jokowi lovers. Kenapa saya harus bicara dengan Jokowi lovers? Karena kedua kasus hukum ini ditenggarain menurut pendapat mereka itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Tidak ada kaitannya sama sekali padahal. Dan ketika ini mereka dibebaskan, mereka senang gembira. Mereka menyudutkan dan mencibir Pak Jokowi karena ternyata hukum katanya tegak. Presiden Prabowo mendengarkan jeritan hati rakyat. Jeritan rakyat yang mana? Karena itu, tanpa berlama-lama, karena saya memang sudah lama opening, saya menyapa dulu narasumber saya, Kristianto Yen Oni. Apa kabar, Bung? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Tukare sehat. Mohon maaf, Bung. Kok saya mengambil porsinya kakak Oni ini? Ini tanggung jawab moral kita bersama. Kita harus sama-sama bersuara karena ini menyangkut masa depan bangsa, saya kira. Pak Budius, saya dari NTT datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini.